Halo semuanya, kita ketemu lagi untuk meneruskan pembelajaran mengenai akuntansi perbankan. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai akuntansi yang ada pada unit bank, terutama unit clearing. Nah, seperti apa akuntansi di unit clearing dan sebenarnya apa sih proses clearing itu? Karena kita udah sering dengar nih clearing, 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 tapi kita nggak tahu artinya apa atau bagaimana atau gambarannya itu seperti apa. Nah, kita mencoba mempelajari bagaimana sih proses clearing itu terjadi dan bagaimana akuntansi mencatatnya sebagai bentuk dokumentasi dari transaksi bisnis pada unit clearing ini. Let's go. Nah, clearing sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang nasabah yang melakukan transaksi bisnis dengan nasabah lain yang berlainan bank. Nah, pastikan kita semua sering ya bertransaksi dengan rekan kita, kolega kita, keluarga kita melalui bank di mana pihak yang kita ajak transaksi itu memiliki rekening yang berlainan bank sehingga apa namanya terjadi proses yang namanya clearing karena transaksi dilakukan antar bank. Nah, pada transaksi clearing ini, bila pembayaran dilakukan dengan menggunakan bilet giro atau BG atau cek, maka nasabah akan datang membawa cek atau bilet giro bank yang namanya ada pada cek tersebut atau ada pada bilet giro bilet tersebut. Nah, tentu hal ini dapat dilakukan, namun jika jumlah dana yang mau diambil berjumlah besar, ini akan merepotkan si nasabah, malah dapat mengurangi rasa nyaman atau aman. Sehingga untuk memudahkan itu, bank, terutama Bank Indonesia, mendirikan suatu lembaga yang dinamakan sebagai lembaga clearing. Jadi untuk mempermudah transaksi nasabah antar bank ini, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral itu membuat satu lembaga yang namanya lembaga clearing yang nantinya bertujuan memfasilitasi transaksi antar bank tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa itu clearing. Clearing adalah suatu proses penyelesaian utang piutang antar suatu bank dengan bank lain dalam suatu wilayah tertentu. Nah, saya mengambil pengertian ini dari bukunya M. Rafli Faud, judulnya Akuntansi Perbankan. Nah, sebenarnya clearing ini juga kalau kita lihat dalam segi kosakata gitu ya, berasal dari bahasa Inggris yaitu clear yang berarti penyelesaian. Nah, clearing ini biasanya diselenggarakan dan dilakukan di lembaga clearing yang bertempat di Bank Indonesia. Nah, siapa yang melakukan? Bukan nasabahnya ya, tapi bank yang terlibat dalam transaksi nasabah tersebut. Nah, namun peserta clearing ini memang dibatasi hanyalah bank umum yang berada pada suatu wilayah tertentu yang dinamakan wilayah clearing. Jadi bank-bank seperti BPR itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti transaksi clearing karena memang dalam undang-undang itu yang boleh ikut transaksi clearing ini hanyalah bank umum saja. Nah, peserta clearing ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah peserta clearing langsung, yang kedua adalah peserta clearing tidak langsung. Peserta clearing langsung merupakan bank-bank yang diperhitungkan warkatnya secara langsung dalam pertemuan clearing, sedangkan peserta clearing yang tidak langsung adalah bank-bank yang belum tercatat sebagai peserta dan warkatnya diperhitungkan dengan warkat kantor pusat atau kantor cabang lainnya yang telah menjadi peserta clearing. Jadi bank-bank yang memiliki cabang-cabang di mana cabang tersebut belum tercatat sebagai peserta clearing, maka dia bisa melakukan transaksi clearing atas nama kantor pusatnya atau kantor cabang lain yang satu manajemen untuk melaksanakan transaksi clearing tersebut. Jadi itu gambaran umum dari clearing. Nah, dalam transaksi clearing ini akan melibatkan pihak tertarik atau yang menarik cek dan pihak penarik yang menerima cek dari Bank Indonesia. Nah, jika transaksi clearing diterima, maka akan mengurangi saldo bank di Bank Indonesia, di mana nanti pasti bank maupun peserta juga akan mendapatkan notifikasinya. Nah, tadi kan kita juga sudah membahas ya bagaimana transaksi clearing itu berlangsung di mana pasti ada kata-kata warkat. Nah, warkat yang ada pada transaksi clearing ini merupakan warkat debit masuk yang biasa kita sebut sebagai tarikan clearing. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat ilustrasi dari clearing tersebut. Ini juga masih saya ambilkan dari bukunya Faud ya, contoh ilustrasi dari transaksi clearing.
Transaksi yang pertama dimulai, contohnya di sini ada nasabah dari nomor 1 ini ya, transaksi nomor 1 ini ada transaksi. Ada nasabah Tuan Aziz dan Tuan Amran, di mana Tuan Ali Aziz, mohon maaf, ada Tuan Ali Aziz dan Tuan Amran, di mana Tuan Ali Aziz ini menerbitkan cek yang diserahkan kepada Tuan Amran. Selanjutnya, Tuan Amran yang merupakan nasabah Bank Nobel Cabang Jakarta menyerahkan cek kepada Bank Nobel Cabang Jakarta untuk dikeliringkan. Jadi, dia mau mencairkan cek yang diterimanya dari Tuan Ali Aziz. Bank Nobel Cabang Jakarta menyerahkan warka tersebut atau cek tadi ya kepada PT Bank Corporation, di mana penyerahan ini dilakukan oleh petugas bank yang mewakili bank tersebut melalui lembaga clearing yaitu Bank Indonesia. Jadi sudah ada dua jenis bank yang terlibat di sini yaitu Bank Nobel Cabang Jakarta dan juga Bank Corp Cabang Jakarta. Nah, setelah Bank Nobel Cabang Jakarta menyerahkan warkat kepada Bank Corp Cabang Jakarta, maka Bank Corp Cabang Jakarta melalui petugas clearingnya membawa pulang warkat dan memeriksa keabsahan serta saldo nasabah tersebut. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi, maka rekening Tuan Ali pada PT Bank Corp Cabang Jakarta akan didebit sebesar nilai yang tertera pada cek atau biliet giro yang ditariknya. Dengan demikian, saldo Tuan Ali akan berkurang. Jadi, jelas ya ketika Tuan Ali ini menerbitkan cek, kemudian cek tersebut dicairkan oleh Tuan Amran, di mana bank milik nasabah, baik itu banknya Tuan Ali atau Tuan Amran ini melakukan transaksi clearing dan transaksi clearing akan berhasil gitu ya, maka saldo rekening Tuan Ali aja juga berkurang sebesar jumlah yang tercantum pada warkat atau cek tersebut. Nah, bila tidak ada tolakan Bank Corp Cabang Jakarta akan mengkreditkan rekening Bank Nobel Jakarta di Bank Indonesia. Sehingga yang terakhir, Bank Nobel Cabang Jakarta memberitahu hasil clearingnya kepada Tuan Amran, sekaligus mengkreditkan atau mentransfer saldo dari rekening yang ada di lembaga clearing Bank Indonesia tadi ke saldonya Tuan Amran yang ada di Bank Nobel Jakarta. Nah, biasanya dalam ilustrasi ini, hasil efektif clearing baru diketahui 1 hari setelah tanggal warkat dikeliringkan. Misalnya, transaksi terjadi tanggal 8 Agustus 2019, maka baru diketahui hasilnya itu tanggal 9 Agustus 2019, di mana kondisi ini berlaku di wilayah clearing yang telah otomatis seperti Jakarta, Surabaya. Sementara untuk wilayah Bogor, Medan, atau Makassar, hasil clearing yang efektif bisa juga terlaksana di hari yang sama, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi clearing di mana prosesnya itu biasanya melibatkan dua bank, nah namun sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi antar bank ini adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia itu punya satu lembaga khusus melayani clearing, namanya adalah lembaga clearing, seperti itu. Nah, clearing juga bisa dilakukan secara online atau secara langsung melalui Automated Clearing House atau ACH. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi melalui ACH, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya, baik itu cek maupun biliet giro, melalui media elektronik komputer yang online dengan Automated Clearing House tadi atau ACH. Nah, warkat secara fisik akan dikirim langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian internal dan pemantauan kegiatan clearing ACH tersebut. Di sini, pihak bank penarik akan berbeda sikapnya dengan bank tertarik nih. Nah, bank penarik ini akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Dia akan bersikap mempercepat penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Dimana kalau sebuah bank itu ketika ada saldo nasabah yang mengendap di banknya itu akan mendatangkan manfaat baginya gitu ya. Dia masih bisa memanfaatkan uang itu selama saldo itu mengendap di rekening bank nasabah tersebut. Dengan demikian, bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walaupun sehari, karena tadi ya semakin lama dia mengendap di saldo punyanya nasabah, dia semakin banyak manfaat yang bisa dia semakin bisa memanfaatkan saldo nasabah tersebut untuk menghasilkan keuntungan.
Nah, di pihak lain, bank tertarik akan bersikap pasif karena bank tertarik tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing karena tadi itu setiap ada saldo yang mengendap di rekening nasabah di suatu bank, maka bank itu biasanya akan memanfaatkan saldo itu untuk mencari keuntungan. Jadi semakin lama saldo nasabah mengendap di rekeningnya itu sebenarnya semakin banyak kesempatan bagi bank untuk memanfaatkan dana tersebut untuk mencari keuntungan. Jadi ini clearing itu bisa dilakukan secara langsung maupun secara konvensional tadi ya, melalui pengiriman warkat secara langsung kepada Bank Indonesia. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih banyak menggunakan ACH atau Automated Clearing House di mana bisa transaksi bisa dilakukan secara online. Nah, ini gambaran dari clearing. Nah, tadi kita sudah banyak membahas mengenai warkat clearing, di mana warkat clearing ini merupakan satu dokumen yang diadakan atau merupakan dokumen transaksi yang digunakan untuk melaksanakan transaksi clearing. Nah, warkat clearing jenisnya ada 4, ada cek, ada billet giro yaitu surat perintah kiriman uang atau bukti transfer, ada nota debit dan juga ada nota kredit. Kalau cek dan billet giro kayaknya kita sudah tahu ya, kalau cek itu ya sejenis setara kas di mana bentuknya seperti satu surat yang isinya adalah sebenarnya perintah pembayaran kepada suatu nasabah dari antar nasabah seperti itu. Jadi misalnya tadi Tuan Ali mau membayar Tuan Amran tuh menggunakan secara kas yang namanya cek, di mana di dalam cek itu ada perintah pembayaran untuk banknya Tuan Ali Ayis kepada Tuan Amran senilai tertentu dengan jumlah tertentu. Nah, billet giro ini biasanya juga sebenarnya sama aja dengan setara kas, namun biasanya yang punya billet giro ini adalah nasabah yang memang transaksinya besar sehingga membutuhkan billet giro untuk membantu transaksinya sehari-hari seperti itu. Nah, mungkin yang belum familiar adalah nota debit dan nota kredit. Apa itu nota debit dan nota kredit? Nota debit sendiri adalah hampir sama biasanya seperti perintah pembayaran, namun biasanya apakah dia menerima atau mengirim uang. Nah, nota debit dan nota kredit ini sebenarnya juga hampir sama dengan cek dan billet giro. Isinya adalah surat perintah untuk dari nasabah kepada bank untuk melaksanakan suatu transaksi gitu. Nah, warkat-warkat tersebut ada cek, billet giro, nota debit, dan nota kredit tadi. Biasanya secara garis besar dapat digolongkan dalam 4 kategori utama ya. Yang pertama adalah nota debit keluar. Nota debit keluar merupakan warkat yang dikliringkan oleh nasabah untuk keuntungan rekeningnya. Bila tidak ada tolakan, maka saldo rekening bank penagih akan bertambah di Bank Indonesia. Nah, istilah lain dari warkat debit keluar yaitu warkat setoran clearing. Kemudian yang kedua adalah nota debit masuk. Nota debit masuk merupakan warkat yang diterima oleh suatu bank atas cek atau billet gironya sendiri yang telah ditarik oleh nasabah. Jika tidak ada tolakan, maka akan mengurangi saldo bank di Bank Indonesia. Istilah lain untuk warga debit masuk yaitu tarikan clearing. Yang ketiga yaitu nota kredit keluar atau transfer masuk. Nota kredit keluar merupakan mohon maaf saya kebalik ya nulisnya, jadi harusnya yang nota ini adalah nota masuk dan ini nota keluar ya. Nanti saya cek lagi. Nota kredit masuk atau transfer masuk merupakan warkat atau nota yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabahnya. Ini berarti saldo bank penerima bertambah di Bank Indonesia. Istilah lain dari warkat ini yaitu LRG masuk atau transfer masuk.
Sedangkan nota kredit keluar adalah warkat atau nota dari nasabahnya untuk dikirim atau disetor kepada bank lain pada bank lain juga. Ini berarti bahwa saldo bank pengirim akan berkurang di Bank Indonesia dan istilah dari warkat ini adalah LEG keluar atau transfer keluar seperti itu. Jadi mohon maaf ini saya salah nulis, harusnya ini adalah nota kredit masuk dan ini nota kredit keluar. Mohon dipahami ya. Nah, kalau tadi dalam contoh soal itu kan, bahwa ilustrasi clearing gitu ya, bahwa ternyata clearing itu tidak bisa berhasil, bisa juga, gagal gitu ya. Kegagalannya itu juga bisa diakibatkan dari berbagai faktor. Nah, ketika, clearing itu gagal, maka terjadi suatu peristiwa yang namanya adalah tolakan clearing. Tolakan clearing sendiri merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk, di mana penyebab dari tolakan clearing ini yang pertama, saldo nasabah yang ada pada bank yang tertagih ini tidak cukup. Karena saldo rekening nasabah bank yang warkatnya ditarik memang tidak sesuai atau lebih kecil dibandingkan warkatnya, baik itu cek maupun biliet giro. Yang kedua, rekening telah ditutup. Jadi memang rekening tersebut sudah tidak aktif lagi sehingga tidak bisa dilakukan transaksi terkait dengan rekening dari nasabah di bank tertagih. Yang ketiga, misalnya biaya materai belum dipenuhi. Nah, ini perlu banget ya bahwa diperhatikan bahwa biaya materai itu biasanya digunakan sebagai insurance ya, bahwa transaksi tersebut mengandung apa namanya kekuatan hukum seperti itu. Yang keempat, tanda tangan tidak cocok dengan spesimen yang ada pada bank data bank yang tertagih maupun yang ditagih. Yang kelima, ketika pada warkat ada coretan dan tidak ditandatangani oleh penarik, maka dianggap tidak sah. Sering kan kalau kita ke bank gitu kan, terus kita ngisi dokumen baik itu nabung ataupun menarik gitu ya, menarik uang kita yang ada di bank. Ketika kita salah nulis terus kita coret, biasanya mbak-mbak tellernya itu minta kita untuk menandatangani coretan tersebut dengan apa namanya tujuan bahwa memang ternyata coretan yang tidak ditandatangani oleh si nasabah ini diragukan menyebabkan si apa namanya warkat tadi itu diragukan keasliannya misalnya seperti itu, sehingga coretan yang tidak ditandatangani ini ditandatangani oleh penarik ini bisa menyebabkan tolakan dari clearing. Yang keenam, karena warkatnya diblokir. Ini sebabnya ada banyak banget ya, misalnya karena ada transaksi yang diduga ilegal dan lain sebagainya. Yang ketujuh, jumlah angka huruf tidak sama dengan angka nominal. Nah, ternyata misalnya nominalnya kita nulis 750, tapi waktu kita mendeskripsikan nominal 750 ini dalam angka, katakanlah jadi 700 gitu ya, dan tidak sama, maka bisa mengakibatkan tolakan clearing yang terjadi karena ketidakabsahan warkat tersebut. Yang kedelapan, resi buku cek atau biliet giro belum dikembalikan. Yang kesembilan, tanggal efektif biliet giro belum aktif maupun tanda tangan yang meragukan. Jadi sebenarnya hal-hal teknis itulah yang membuat banyak sekali hal teknis yang membuat sebuah clearing itu ditolak atau gagal atau terjadi tolakan clearing seperti itu. Nah, sehingga pembahasan selanjutnya sangat menarik ketika kita mau mencari tahu bagaimana sih sebuah clearing itu diterima dan ditolak dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Kita langsung aja melihat bagaimana menang dan kalah clearing ini, baik itu gambaran umumnya maupun nanti praktek akuntansinya. Nah, ternyata menang dan kalah clearing itu ada rumusnya. Bank dikatakan menang clearing jika warkat debit keluar tambah warkat kredit masuk lebih besar daripada warkat debit keluar tambah warkat kredit keluar ya. Sedangkan bank dikatakan kalah clearing jika warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih kecil dibandingkan warkat debit masuk ditambah warkat debit keluar. Bank akan menyusun neraca clearing harian untuk mengetahui apakah mengalami menang atau kalah clearing karena apa namanya bank juga perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang terjadi akibat transaksi clearing yang dia lakukan. Nah, neraca clearing yang disusun oleh bank ini disusun berdasarkan warkat yang diterima bank dan yang diserahkan bank pada hari yang bersangkutan.
Oke, kita lihat contohnya. Ilustrasi dari menang dan kalah clearing. Nah, sebelumnya ini merupakan rumus atau lanjutan dari bukan rumus, mohon maaf. Ini adalah neraca clearing. Jadi bank itu setiap hari akan membuat neraca clearing seperti ini yang nantinya akan dia gunakan sebagai data untuk menghitung apakah dia menang atau kalah clearing. Dari rumus ini tadi, kita bisa menerapkannya dengan menggunakan informasi yang ada pada neraca clearing. Jadi ilustrasinya tadi kalau rumus tadi ya, menang clearing itu 1 plus 2 sama dengan 3 plus 4, artinya penyerahan cek bank lain ditambah penerimaan CN dari bank lain ini harus lebih besar dibandingkan penerimaan cek bank sendiri dan ditambah penyerahan kredit nota gitu ya kepada bank lain. Dan sebaliknya, jadi ini untuk menang clearing, rumusnya harus 1 plus 2 ini harus lebih besar dibandingkan 3 plus 4. Kalau kalah clearing, 1 plus 2 ini lebih kecil dibandingkan 3 plus 4. Nah, tentu saja setiap bank besar itu, katakanlah Bank Mandiri, Bank BRI itu clearingnya pasti banyak banget. Karena transaksi antar nasabah juga banyak, karena nasabahnya memang banyak. Sehingga neraca clearing ini biasanya dibuat harian dan nanti akan direkap secara bulanan. Nah, ini kita akan masuk ke ilustrasi menang dan kalah clearing. Nah, katakanlah masih Bank Nobel, saya juga masih menggunakan bukunya FAUD. Ini memiliki transaksi Bank Nobel pada tanggal 10 September 2014. Yang pertama adalah Bank Nobel memiliki transaksi menyerahkan cek atau biliet giro kepada bank lain senilai 250 juta. Bank Nobel menerima cek atau biliet giro dari bank sendiri, dari bank lain, senilai 300 juta. Kemudian, Bank Nobel juga menyerahkan kredit note untuk bank lain senilai 100 juta dan menerima kredit note dari bank lain senilai 50 juta. Nah, transaksi ini akan kita masukkan ke dalam neraca clearing pada tanggal yang sama, yaitu 10 September 2014 sebagai berikut. Cek atau biliet giro yang diserahkan kepada bank lain kita dimasukkan ke sisi kredit sebelah kiri. Ini tadi 1 ya angkanya, kita ingat di sini 1 gini ya. Kemudian menerima cek atau biliet giro dari bank, menerima cek atau biliet giro bank sendiri dari bank lain, jadi dia jadi penarik gitu ya, diletakkan di sisi debit sebelah kiri ini adalah penerimaan cek atau biliet giro bank sendiri. Kemudian menyerahkan kredit note untuk bank lain 100 juta ini juga di sebelah debit, berkurang ya karena saldonya berkurang, mohon maaf. Ini di sini ya, di sebelah kanan nomor 4. Dan yang tadi teman-teman kredit note dari bank lain senilai 50 juta ini juga diserahkan dimasukkan di neraca clearing yang nomor 2. Sehingga kita nanti akan menghitung total kredit dibanding total debit itu gedean mana. Total kredit 250 juta tambah 50 juta ketemunya 300 juta, total debit 300 juta tambah 100 juta ketemunya 400 juta. Sehingga total debit lebih besar dibandingkan total kredit. 3 plus 4 lebih besar dibandingkan 1 plus 2, sehingga Bank Nobel ini mengalami kalah clearing sebesar 100 juta rupiah. Seperti itu. Ini cara menghitung kalah atau menang clearing menggunakan informasi yang ada pada neraca clearing. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana pencatatan akuntansi terhadap seluruh transaksi clearing yang ada pada bank, terutama unit clearing. Satuan kerja unit clearing. Oke, kita langsung ke transaksinya. Yang pertama adalah transaksi setoran clearing. Contoh soalnya adalah Tuan Rudi menyerahkan biliet giro Bank Mitra sebesar 15 juta untuk keuntungan rekeningnya sendiri. Clearing dinyatakan berhasil sehingga bank ini akan mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama mencatat transaksi clearing 1, debit rekening RRA, clearing umum sebesar 15 juta, kreditnya adalah rekening giro nasabah sebesar 15 juta,
Kemudian jurnal lagi debit Bank Indonesia yaitu giro 15 juta, kreditnya RRA clearing sebesar 15 juta. Jadi kenapa muncul BI Giro? Karena ingat proses clearing itu melibatkan yang namanya lembaga clearing yang ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, ketika hasil clearing berhasil, maka jurnal yang dibuat oleh bank adalah BI Giro debit 15 juta, kreditnya adalah rekening giro nasabah bertambah sebesar 15 juta. Jadi, analisis transaksinya adalah setoran clearing ini mengakibatkan BI gironya bertambah, maka di debit. Ini yang ada pada bank, sedangkan nasabah ini rekening gironya bertambah sehingga dicatat di sisi kredit sebesar 15 juta. Kemudian soal selanjutnya masih setoran clearing ya. Nyonya Riana menyerahkan biliet giro Bank Persatuan senilai 5 juta. Hasil clearing dana tersebut ditransfer lagi ke rekening anaknya di Makassar dan clearing tersebut berhasil. Jadi Nyonya Riana ini memasukkan biliet giro ke ke Bank Persatuan di mana hasil clearing dana tersebut itu diserahkan atau ditransfer lagi ke rekening anaknya di Makassar dan clearing tersebut berhasil. Maka jurnal transaksi yang dicatat oleh bank, yang pertama clearing 1, debit RRA clearing umum, kreditnya rekening antar unit rupiah, rekening penampungan. Karena ingat kalau transfer itu juga ada rekening sementara yang namanya adalah rekening penampungan, jumlahnya 5 juta. Kemudian kita menjurnal lagi untuk mencatat pengiriman dari bank ke lembaga clearing ada di Bank Indonesia yaitu BI Giro debit, kreditnya adalah RRA clearing umum, jumlahnya 5 juta karena dari RRA ini harus kita masukkan ke rekening perantara yang ada di Bank Indonesia. Ketika hasil clearingnya berhasil, maka jurnalnya adalah BI Giro bertambah 5 juta, rekening antar unit rupiah dikredit 5 juta. Kemudian jurnal lagi rekening antar unit, rekening penampungan di debit 5 juta, RAK-nya dikredit 5 juta. Asumsinya adalah sebagai berikut. Ada setoran clearing untuk rekening antar unit. Jadi ini clearing yang dilakukan oleh nasabah pada rekening bank antar unit. Nah, perkiraan terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah ini, BI Giro akan bertambah sehingga di debit, RRU rupiah akan bertambah sehingga di kredit, kemudian RAU rupiah, rekening antar unit rupiah ini berkurang di debit, rekening antar kantornya berkurang dan di kredit, sehingga ada perpindahan di antara bank di mana saldo nasabah ini berpindah ke rekening rekannya dan clearing berhasil dilakukan. Kemudian ada soal lagi, Renisha menyetorkan cek bank Pesona sebesar 1 juta dan clearing berhasil. Dana tersebut untuk penempatan deposito 1 bulan dengan suku bunga 10%. Maka jurnalnya clearing pertama untuk mencatat clearingnya adalah rekening RRA atau clearing umum sebesar 1 juta, kemudian kas gitu ya, penampungan hasil clearing adalah 1 juta, kemudian masukkan ke rekening perantara di BI Giro debit 1 juta, kemudian RRA-nya clearing umum juga 1 juta. Jadi kita memindahkan uang ini ke rekening perantara. Setelah hasil clearing berhasil, maka jurnal yang kita buat adalah BI Giro nasabah bertambah 1 juta, kas penampungan hasil clearing, kemudian kas penampungan hasil clearing di debit lagi untuk memindahkan uang tersebut ke rekening deposito nasabah nilainya sama yaitu 1 juta. Analisis transaksinya, BI Giro bertambah di debit, kemudian
rekening nasabahnya juga bertambah karena transaksi tersebut berhasil dilakukan, sehingga dikredit sebesar 1 juta. Kemudian jenis transaksi yang kedua adalah tarikan clearing, di mana Bank Nobel, contohnya adalah Bank Nobel menerima biliet giro sendiri atas nama Tuan Rudi yang merupakan nasabah giro bank tersebut. Jadi kalau biliet giro sendiri itu biasanya transaksi antar nasabah satu bank gitu ya. Besaran tarikan clearing adalah 10 juta dan saldo mencukupi sehingga clearing dinyatakan berhasil. Maka jurnalnya untuk mencatat clearing pertama adalah mencatat transaksi clearing itu sendiri. Rekening giro nasabah akan berkurang 10 juta dan uang ini akan dipindahkan ke RRA clearing umum atau rekening perantara sebesar 10 juta juga sehingga dikredit. Kemudian kita memindahkannya ke lembaga clearing yaitu BI Giro sehingga RRA didebet dan BI Gironya dikredit sebesar 10 juta. Setelah itu, kita memasukkan uang ini ke nasabah rekening nasabah gitu ya, yaitu dengan cara mendebet rekening giro nasabah dan BI Gironya juga sebesar berkurang sebesar 10 juta. Jadi rekening nasabah berkurang karena sudah ada transaksi clearing ini dari bank yang ditarik ini berhasil. Logikanya rekening giro nasabah berkurang karena proses clearing berhasil sehingga nantinya rekeningnya Tuan Rudi ini akan berkurang dan dipindahkan ke nasabah nasabah lain yang masih berada dalam bank sendiri gitu ya sehingga BI Gironya Tuan Rudi ini berkurang sebesar 10 juta. Nah, kemudian bagaimana jurnal untuk mencatat menang ataupun kalah clearing? Yang pertama menang clearing, contoh soalnya adalah Bank Nobel pada tanggal 1 September 2014 menang clearing 1 miliar. Maka jurnal transaksinya adalah saldo BI Giro debit 1 miliar dan kreditnya adalah saldo BI Giro di Bank Indonesianya kredit 1 miliar karena bertambah. Kalau kalah clearing dibalik ya. Debitnya adalah saldo BI Giro di Bank Indonesia, kreditnya adalah saldo BI Giro banknya sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah logika berpikirnya. Ketika menang, maka saldo BI Giro di Bank Indonesia itu bertambah, sedangkan saldo BI Giro di bank itu sendiri juga bertambah. Kalau kalah, dua-duanya berkurang. Nah, kalau untuk mencatat tolakan clearing, karena tidak semua clearing berhasil ya, maka jurnalnya adalah seperti ilustrasi berikut. Bank Nobel menerima biliet giro dari Bank Mitra atas rekening CV Jaya sebesar 4 juta. Dan setelah diperiksa, dananya tidak cukup. Maka yang pertama kita mau mencatat transaksi clearing tersebut, debit rekening giro nasabah 4 juta, kemudian RRA clearing umum 4 juta dikredit. Kemudian kita menjurnal lagi RRA clearing umum sebesar 4 juta, BI Giro dikredit sebesar 4 juta. Selanjutnya kita mencatat tolakan clearing dengan mengembalikan tagihan itu ke BI Giro sebesar 4 juta dan rekening giro nasabah sebesar 4 juta. Logikanya adalah ketika tolakan clearing ini terjadi, BI Giro akan bertambah dan rekening giro nasabah juga akan bertambah karena transaksi tidak berhasil sehingga rekening nasabahnya ini tidak berkurang saldonya. Transaksi clearing yang selanjutnya biasanya adalah terkait dengan pembebanan biaya clearing. Tentu aja yang dibebani adalah nasabah. Nah, biasanya itu bank itu cenderung mengurangi biaya clearing ini dari saldo rekening nasabahnya. Contohnya, Bank Nobel membebani biaya warkat clearing BI kepada Tuan Jeremy atas pelaksanaan setoran clearing pada Bank Mitra sebesar 1.500. Maka jurnal transaksinya adalah rekening giro nasabah itu di debit 1.500 dan pol warkat clearing nasabah itu dikredit sebesar 1.500. Yang terakhir adalah pembebanan biaya clearing, di mana contoh soalnya adalah Bank Nobel membebani biaya warkat clearing Bank Indonesia kepada Tuan Jeremy atas pelaksanaan setoran clearing pada Bank Mitra sebesar 1.500.
Oh, tadi udah ya. Ini mohon maaf ini apa namanya ilustrasinya ya. Nah, ini soal yang benar. Pembebanan biaya tolakan clearing. Bank Nobel membebani biaya tolakan clearing terhadap nasabah gironya sebesar 35.000. Jumlah transaksi yang digunakan yang dibuat adalah rekening giro nasabah berkurang 35.000, pol tolakan clearing sebesar 35.000. Nah, ini tadi terkait dengan proses clearing dan bagaimana akuntansi mencatat proses clearing tersebut sebagai dokumentasi atas pencatatan dari transaksi clearing. Nah, karena apa namanya banyaknya transaksi clearing yang terjadi pada suatu bank setiap harinya, maka tadi sebelumnya bank akan membuat yang namanya neraca clearing harian yang nantinya akan digunakan untuk menghitung apakah clearing bank berhasil menang atau kalah clearing atau berapa sih keuntungan dan kerugian dari transaksi clearing yang dilakukan bank selama sehari atau bisa direkap selama sebulan. Tapi biasanya itu bank itu akan menghitung per hari berapa sih sebenarnya keuntungan yang dia dapatkan dalam melayani transaksi clearing nasabahnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Selamat belajar, sampai jumpa.